Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ummahat, ikhwat, azani Allahu wa iyyakunna, ya, para ibu-ibu atau para hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, ya, nama saya Arif Rahman. Insyaallah kita ke depan akan sama-sama belajar atau praktek tahsin dari juz 30 atau juz amma, ya. Yang mana tahsin ini adalah salah satu bentuk dari praktek penerapan ilmu tajwid yang langsung membaca ke Al-Qur'an. Nah, untuk pertemuan pertama insya Allah kita akan mulai dengan materi, ya, beberapa materi, sedikit materi tentang seputar tahsin Al-Qur'an, ya. Insya Allah kita akan sharing di sini, ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan mungkin bisa menjadi penguat atau motivasi untuk kita lebih bersemangat mempelajari tahsin Al-Qur'an ini. Taib. Pertama, kenapa kita harus belajar tahsin? Kenapa kita harus belajar tahsin Al-Qur'an, ya? Kenapa kita harus belajar tahsin Al-Qur'an? Maka jawabannya adalah karena mempelajari Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid atau sesuai dengan hukumnya, hukum yang dibawa atau yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, hukum yang memang ada di Al-Qur'an sejak Al-Qur'an diturunkan, maka cara membaca Al-Qur'an dengan hukum tersebut itu fardu ain atau wajib, ya. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an atau tartilkanlah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil dalam ayat tersebut apa? Yaitu mentajwidkan huruf-huruf dan dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Jadi penerapan ilmu tajwid itu jauh lebih penting daripada teorinya sendiri, gitu. Karena mempelajari teori atau hukum-hukum tajwidnya atau memperdalam hukum tajwid secara detil atau secara tafsil itu hukumnya fardu kifayah, ya. Hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah ada yang memenuhi maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi setiap muslim, setiap orang-orang yang mengaku bahwa dirinya beriman, setiap orang-orang yang mengaku bahwa dirinya Islam, maka dia wajib untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan hukum tajwid yang ada, gitu. Jadi sekalipun kita mungkin secara materinya masih tidak begitu paham atau tidak begitu hafal, minimal kita bisa tahu bagaimana praktek atau cara membacanya, gitu. Karena itu dua hal yang mungkin sedikit berbeda, gitu, ya. Jadi praktek itu memang dikuatkan dengan teori, tapi kadang ada orang yang bisa membaca Al-Qur'an dengan tajwidnya secara langsung tanpa harus atau menghafal teori-teori yang ada. Karena sebetulnya teori itu dibuat atau dijabarkan oleh para ulama untuk memudahkan kita. Tapi kalau ternyata teori itu justru menyulitkan kita, maka kita harus kembalikan lagi cara membaca Al-Qur'an seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya. Wallahu taala alam. Baik. Nah, di sini ada sejarah penulisan tajwid dalam Al-Qur'an atau fase-fase pembelajaran Al-Qur'an. Ya, fase-fase pembelajaran Al-Qur'an. Kita ketahui bersama bahwa Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui apa? Melalui talaqi, ya, gitu. Melalui wahyu-wahyunya, ya, yang datang secara berangsur-angsur. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga apa? Mengulang bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril pada setiap bulan Ramadan. Maka disitulah ada terjadi pembelajaran Al-Qur'an, ya. Pembelajaran Al-Qur'an yaitu apa? Talaqi, dari mulut ke mulut, gitu, ya. Berhadap-hadapan, bertemu, gitu, disimak, gitu, ya. Gitu. Maka
itu pun yang terjadi atau bagaimana cara Rasulullah SAW mentalakikan atau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat ya, gitu. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat tentunya dengan talaki. Para sahabat datang kepada Rasulullah meminta untuk diajarkan atau diberitahu tentang ayat-ayat Allah. Ya. Nah, pada zaman Rasulullah SAW wahyu sudah ditulis. Namun wahyu atau Al-Quran ditulis masih pada lembaran-lembaran yang terpisah. Karena apa? Karena Al-Quran lebih banyak terdapat pada hafalan-hafalan para sahabat atau para hufad tatkala itu. Jadi banyak para sahabat yang menghafal Al-Quran dan memang itu dulu cara mengestafetkan atau cara mengajarkan dan menjaga keberadaan Al-Quran. Kemudian di masa Utsman ibn Affan ya, kita ketahui bersama di masa Utsman ibn Affan adalah masa di mana Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf ya, menjadi satu mushaf, menjadi satu jilid buku istilahnya. Karena apa? Karena di masa itu banyaknya para hufad yang syahid ya, banyaknya para penghafal Quran yang syahid pada masa peperangan di zaman kekhalifahan Utsman ibn Affan. Maka di zaman kekhalifahan Utsman ibn Affan ya, dikumpulkanlah penulisan mushaf Al-Quran. Maka akhirnya semenjak itu Al-Quran ada dua media ya. Tentunya Al-Quran yang cara bacanya itu apa? Ada di kepalanya para hufad, ada di hafalan-hafalannya orang-orang yang menghafal Al-Quran dari zaman Rasulullah. Nah, kemudian secara tulisan dia tertuang di mushafnya atau di lembaran Al-Quran yang ada pada atau yang dicetak oleh Utsman bin Affan. Maka pertama kali Al-Quran itu dicetak ya pada masa Utsman bin Affan, dia hanya dicetak dalam bentuk huruf-hurufnya saja. Belum ada titik, belum ada harokat. Belum ada titik-titik dan belum ada harokat ya. Ini ya bisa dilihat di layar ya gambarnya. Ini adalah penulisan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan ya. Kemudian pada zaman Ali ya, itu kemudian ditambah dengan adanya harokat ya, adanya harokat itu, adanya harokat yang mana ini adalah fase penyempurnaan dan mungkin ini juga apa? Ini disebabkan karena banyaknya orang-orang yang mulai salah dalam membaca Al-Quran gitu, dan mungkin apa kemampuan menghafal dari zaman ke zaman itu semakin berkurang, maka ditulislah ditulislah Al-Quran dengan harokat-harokat yang ada. Kemudian fase dari khilafah Abdul Malik bin Marwan. Nah, fase pada khilafah Abdul Malik bin Marwan, maka Al-Quran itu ditulis dengan pertama hurufnya, kemudian ada titiknya ya, kemudian juga ada ya tanda bacanya atau harokat-harokatnya. Nah, maka kita lihat hari ini, nah, ini termasuk bentuk penyempurnaan juga ya, dan ini bentuk apa ya, bentuk bagaimana penerapan baca atau penerapan cara baca Al-Quran langsung tertuang di dalam Al-Qurannya sendiri. Kalau kita balik ke belakang, misalnya kita mencoba untuk membaca Al-Quran yang ada pada zaman Rasulullah sampai zaman Utsman bin Affan ya, di situ tidak ada titik dan harokat, maka cara membaca Al-Quran itu sangat mengandalkan orang yang mengerti bagaimana cara membacanya gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, taqullahu atau taqullahi. Maka ini bergantung karena memang harokatnya tidak tertulis, ini bergantung pada orang yang hafal pada zaman tersebut. Nah, semakin hari tentunya orang-orang yang hafal semakin sedikit, kemampuan menghafal pun semakin berkurang, maka apa? Maka dilengkapi dengan adanya harokat gitu. Dilengkapi dengan adanya harokat ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang tidak lagi berselisih atau mungkin tidak lagi kebingungan dalam membaca Al-Quran dan menghindari kesalahan-kesalahan dari orang yang mungkin apa? Tidak mudah atau tidak memiliki akses untuk bertalaki kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Maka ditulislah Al-Quran dengan harokat-harokatnya. Nah, semakin hari ya itu pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya,
ditambahlah dengan titik-titik ya, titik-titik atau apa untuk membedakan antara huruf satu dan dengan yang lain. Karena mungkin pada zaman dahulu ya, pada zaman sebelumnya orang masih bisa ya, hafalannya masih cukup kuat. Semakin hari semakin berkurang. Semakin berkurang hafalannya, kemudian semakin, eee, butuh untuk dijelaskan ya, pembeda antara huruf dengan huruf yang lain. Dan kemudian semakin hari apa, pada zaman, setelah kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan ditulislah ya yang namanya ilmu tajwid. Nah, dituangkanlah ada teori ilmu tajwid tersendiri. Nah, asalnya tajwid itu ada pada orang-orang yang memang menghafal Al-Quran itu sendiri karena dia satu paket. Ketika orang hafal Al-Quran maka dia harus hafal dengan hukum yang ada gitu. Harus tahu dengan cara bacanya, cara baca yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun semakin ke sini tentunya semakin berkurang para hufadzul Quran ya, semakin sedikit orang-orang yang, menghafal Quran dengan, semua aspek yang terkait dengan Al-Quran. Maka, akhirnya ilmu-ilmu tersebut harus dituangkan dalam teori gitu. Sampailah pada hari ini ada yang namanya teori tajwid ya, teori tajwidul Quran gitu. Maka teori-teori tersebut itu hanya untuk memudahkan kita ketika kita sudah hafal apa itu hukum ikhfa, hukum iqlab, hukum nun mati, kemudian madnya, kemudian makharijul hurufnya, maka semua itu tidak akan berguna kecuali dengan adanya praktek. Nah, kita lihat hari ini juga, nah mushaf Al-Quran yang ada hari ini bahkan lebih sempurna. Tentunya lebih disempurnakan lagi dengan ada tanda-tandanya hukum tajwid ya, tajwid berwarna ya. Banyak sekarang kita temukan Al-Quran dengan tajwid berwarna, yang mana ini memudahkan kita untuk mempraktekkan hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita pahami gitu. Maka disinilah fase pembelajaran Al-Quran. Kembali lagi bahwa apa? Bahwa hukum asal atau asal muasal dari pewarisan atau pembelajaran Al-Quran itu ternyata dari apa? Dari talaki atau dari mulut ke mulut gitu. Fase talaki yaitu fase mentalkin ya, fase di mana orang diberitahu bagaimana cara membacanya dari huruf per huruf. Itu dari ayat per ayat, dari surat per surat sampai hafal gitu. Itu sebelum adanya fase Mushaf Utsmani dan juga setelahnya Mushaf Abdul Malik bin Marwan. Wallahu taala a'lam. Nah, maka metode talaki ini ya, ini yang akan kita terapkan yaitu metode di mana kita langsung direct ya, bertemu dengan guru, kemudian kita membaca Al-Quran dan dibenarkan ya. Ya, dan tentunya metode talaki ini sebisa mungkin kita mencari guru-guru yang memang terpercaya atau mungkin cukup istilahnya muktabar, cukup berkapabilitas yang sesuai, yang mana ini bisa meyakinkan kita untuk bagaimana membenarkan bacaan ayat per ayat atau huruf per huruf sesuai dengan hukum yang diturunkan Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya. Metode talaki ini, nah selama ini itu merupakan asal dari pembelajaran Al-Quran yang secara bahasa adalah apa? Saling bertemu atau berhadapan. Maka talaki itu di mana apa? Seorang guru membenarkan bacaan seorang santri secara langsung ya. Makharijul huruf, sifatul huruf dan juga hukum-hukum yang lain. Dan ini bisa dilakukan secara private gitu, satu bertemu dengan satu ya, one by one, atau mungkin jama'i gitu, satu guru bertemu dengan banyak murid. Tapi mungkin kondisi hari ini ya cukup tidak memungkinkan kalau memang satu guru, terutama di negeri kita yang memang masih kekurangan guru Al-Quran, maka kita adakan satu kelas ini dengan kapasitas 15 orang. Semoga kapasitas ini tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Semoga ini cukup pas ya gitu untuk kita menjalankan metode talaki dalam tahsin juz amma nanti. Yang mana targetnya adalah kita menyelesaikan bersama-sama yaitu pembacaan juz amma gitu secara estafet. Jadi tidak semua orang membaca setiap ayat yang ada di juz amma, tapi apa? Satu dengan yang lain bisa saling belajar gitu. Kita bisa belajar dari kesalahan yang lain atau kekeliruan yang lain sehingga kita tidak tidak terjatuh kepada kekeliruan membaca yang sama.